Orang Madura jualan sate. Jualannya malam-malam. Welcome back to PGD Podcast keluar dalam. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast keluar dalam. Still with me, Mario Keswari. Watch you. Kita sedang berada di sebuah Pedesaan. Enggak. Ya iya dong. Biar bagus aja. Iya. Kita sedang berada di sebuah tempat yang all in banget ya gitu. Semua orang udah pada tahu lah ini di mana. Di Desa Penari. Ya itu semua orang tahu. Iya, itu semua orang tahu kan, benar. Puncak ya. Puncak sebelum makin jauh kita lagi ada di puncak. Jadi di episode kali ini mungkin bukan episode spesial tapi apa ya? Ini ending kan. Ini ending dari ini ya, apa namanya? Apa? Pekastrat ini ya. Karena sudah banyak keblunderan di episode-episode sebelumnya. Jadi di episode kali ini kita mau ngomongin yang sebenarnya bahaya ya dengan keblunderan kita di episode-episode kemarin. Iya, betul banget. Cukup bahaya di episode kemarin, tapi kita tetap pengen ngomongin ini karena udah banyak yang minta ternyata surprisingly. Ya di beberapa orang ada yang minta gue buat bahas masalah cinta beda agama. Betul. Ya gitu. Misalnya kalau kita boleh ambil apa Hikmah ya. hikmahnya situ Baru mulai udah blunder. Iya. gue mulai takut. Oke, terus Apa namanya? Silakan. Apa namanya? Kita itu memang cukup banyak kasus-kasus dari teman-teman semua yang ada di lingkungan pacarannya beda agama. iya, betul banget. Baru pacaran ya gitu, belum sampai tahap menikah. Nah, kita mau ngomongin soal itu. Ya. Kita mau ngomongin soal pacaran beda agama kali ini ya. Banyak perspektif orang bahwa pacaran beda agama itu nggak bagus dan lain-lain gitu. Iya. Kan. Pacarannya sulit, susah karena perbedaan iman dan lain-lain. Nah, untuk Mas Mario sendiri nih, gue mau nanya dulu buat Mario. Ini perspektif kita aja masing-masing ya. Iya. Perspektif kita masing-masing. Kita tidak memframing semua golongan manapun gitu yang literally pacaran beda agama dan lain. Ini hanya perspektif gua sama Mario aja. Oke? Kalau menurut lu sendiri nih ya, Iya. pacaran beda agama tuh buat lu ya, oke nggak? Buat gue sendiri enggak sih. Kenapa? Jujur aja, buat gue sendiri tuh apa ya? Ada alasan kenapa gue nggak oke sama pacaran beda agama sebenarnya. Tapi yang pertama-tama gue pengen ngomong thank you, lo udah nggak salah sebut nama gue di sini. Terus yang kedua, Anda mau bunuh? Hah? Anda mau bunuh? Tapi kenapa pas udah Oke, back to topik. Kenapa nggak oke buat gue? Karena begini, ada beberapa hal yang gue nggak bisa sebutkan di depan keluarga besar. Ketika di umur gue sekarang, pacaran itu udah pasti untuk mencari pasangan hidup juga gitu. Nggak cuman Ada yang mau emang? agak khawatir ya gitu maksud gue ketika lo ngomong itu. Tadi gue nggak khawatir sama sekali loh, maksud gue thank you loh mas Syu. Hampir gue sampai nyebut nama. Oke, terus? Gitu. Ada beberapa hal yang gue juga nggak bisa sebutin atau gue sampaikan di depan keluarga besar gitu. Ya gue mikirnya kan apalagi kalau soal pasangan beda agama Iya. gitu kan. Kenapa? Karena yang gue lihat ini pacaran atau berpasangan beda agama ini adalah hal yang cukup tabu di kalangan masyarakat gitu. Dan Karena itu jadi hal biasa ya di zaman sekarang tuh pacaran beda agama tuh udah hal biasa gitu. hal biasa tapi masih tabu sebenarnya. Banyak yang ngelakuin gitu tapi masih tabu gitu kalau kita hitung-hitung presentasiin gitu maksud gue. Secara Datanya dari mana? Datanya dari mana? Kasar. Datanya dari mana? gue sendiri. Susah. Orang kalau ngomong nggak pernah pakai data ya gini. Ya, ngomong pakai Terus. Boleh minta kode gak sebelumnya? Baik bacot ini. Udah kebiasaan banget nih kalau setting pasti gitu terus udah lanjut. Tapi gitu maksud gua
Karena yang gue takutin tuh adalah begini, ketika misalnya sudah masuk ke tahap kayaknya ini udah harus nikah deh, kayaknya pacarnya kelamaan deh gitu. Terus gue tuh nggak bisa, takutnya gue tuh nggak bisa meyakinkan keluarga besar gue bahwa perempuan yang gue pilih ini walaupun memang agamanya beda sama gue gitu, tapi she's good for me gitu loh, tau gak sih lo? Ya, Gitu. Karena kan yang ngewe juga lu ya, bukan keluarga lu ya. Gak ke situ poinnya, maksudnya itu gak salah, cuman Bener kan? poin gue gak ke situ. Maksud gua begini loh, dalam artian tuh yang menjalani hidup kan lu. Bisa nggak ngobrol yang itu aja yang tadi gue tidak ngomongin itu? Maksudnya yang menjalani hidup kan lu. Iya, nggak salah. Ya, oke, terus Dan apa? Ada kucing. Ada apa namanya? Gue takutnya begini loh. Gue takutnya ketika sudah terlalu jauh, ketika ini kan bang sudah. ada fotografer fotografer dari apa nama tempat ini? Lupa gua. Oke. Aduh banget. Ayo. Oke. Jadi yang gue takutkan ketika sudah terlalu lama pacarannya, pasti orang yang terlalu lama pacarannya nggak pasti, kebanyakan mostly orang yang udah terlalu lama pacaran tuh akan selalu punya apa ya, pikiran kita kayaknya harus nikah deh gitu. Oh iya, terus Gitu loh. Nah gue nggak mau ketika itu ada pikiran seperti itu, ketika gue bawa pasangan gue ini yang beda agama ke keluarga besar, terus ada omongan kayak kamu kenapa nggak pindah agamanya ke Islam, kamu kenapa nggak apa ya, kenapa kamu nggak murtad gitu? Iya. Udah dari agama dia yang kedua lo, iya kan gitu. Ya, kenapa nggak ikut agama sini, kenapa nggak belajar gitu, emang kemarin udah ngajarin ya gitu, si bangsat gitu. Terus gitu loh. Nah gue nggak mau kalimat itu tuh keluar Oke. gitu, dan itu menyakitkan untuk Iya jelas, itu jelas. walaupun gue mungkin belum pernah ngerasain, tapi gue tahu banget gitu loh, yang kayak gitu tuh pasti menyakitkan banget karena itu menyangkut dengan kepercayaan. Gitu maksud gue kan. Kalau nggak mau nanya gue. Ini mau nanya. Oh iya. Lu udah kalau tiba-tiba kalau maksud gue kan begini ya. Iya. Walaupun percuma sih bro ngomong ini udah nggak dipakai lagi ya. Kalau gue udah begini tuh gue udah mau nanya gitu. Ya, nggak apa-apa, cepetan. Misalnya nih, ini misalnya. Kalau lu punya pasangan beda agama, gimana cara lu untuk bisa meyakinkan keluarga besar bahwa she's good for me? Ya, gue bakal bikin bahwa gue happy, ini ya lo. Gue tidak pernah gini loh. Misalkan contoh ya, gue nggak pernah berantem, misalkan seperti itu, oke? Gue nggak pernah ribut, fun aja, gue happy aja, nggak pernah ada problem. Bahkan di hubungan gue pun nggak pernah yang namanya ada ribut segala macem. Itu cukup buat gue buat nunjukin bahwa that's a good for me, gitu. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Pertanyaan gue adalah, misalnya lu akhirnya misalnya lu punya pasangan pacaran nih ya, pacaran beda agama, terus finally you're about to get married, gitu loh. Kayak akan satu agama atau satu rumah ini dua agama aja gitu ya, udah masing-masing gitu. Yang penting gue sayang sama lu sayang sama gue gitu. Kalau gue pribadi gini, gue tidak akan pernah meminta pasangan gue untuk pindah ke agama gue, oke? Karena dalam agama pun tidak bisa dipaksakan gitu, ngerti gak sih lo? Kalau memang gini, gue pengennya tuh misalkan ya contoh ya, misalkan even dia mau masuk ke agama gue, misalkan seperti itu, gue pengennya tuh benar-benar itu dari hati nurani dia, bukan karena gue gitu, ya gitu sih. Kalau gue tuh kayak gitu. Kalau lu pribadi sendiri gimana tuh? Kalau masalah kayak gitu, itu agak sulit juga kan? Nah itu tadi kenapa gue pada akhirnya tuh kalau kita ambil dari yang tadi gue omongin ya gitu, kenapa gue gak terlalu pengen ada pacaran beda agama, karena ketika menikah memang gue tuh pengennya sama kayak lo, masing-masing aja, karena memang gue setuju sama lo di kalimat tuh tentang kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan, ya gitu loh. Karena ini yang akan jadi problemnya gitu loh. Ya. Ketika misalnya gitu lagi acara apalah gitu ya, terus antara gua harus datang
sendiri atau gue nggak datang sama sekali gitu, karena gue nggak mau misalnya ketika istri gue yang beda agama ini datang terus malah dia sakit hati sendiri gitu loh. Soalnya gini, gua itu ada temen gua, dia tuh nikah sama Saina. Oke. Si istrinya ini masuk Islam, tapi keluarganya tetap Kristen, Ya oke. ya gitu. Jadi ketika Natalan, ya Natalan, kan gitu. Itu kan berarti keluarganya, Tetap datang ke Natalan gitu. itu kan berarti keluarganya tolerance. Iya. Cuma gitu loh, mau accept bahwa ya udahlah berarti mantu gue ini beda agama sama gue Ya. gitu loh. Itu yang menjadi problematika. Gue nggak tahu apakah keluarga gue bakal open minded sama hal itu gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin gak usah keluarga besar, Tapi aneh gak sih kalau misalkan contoh ya kayak lu misalkan lu udah married nih, ya kan, ML itu lu tuh istri lu nih beda agama ya, misalkan seperti itu ya. Masa lu setiap ketemu ngomongin agama, banyak ya gue bercanda. bibit ya. Jadi Siapa ini? Abdul ya? Abdul ya. Itu tolong banget tuh. Gitu. Apa namanya? Sampai DJ salah gue pukulin. Sumpah bangun bah. DJ salah gue pukulin dulu. Jadi maksud gue mungkin tidak akan selalu dibicarakan gitu ya. Cuma maksud gue adalah ketika waktu-waktu tertentu Barang datang gitu. ya itu maksud gue tuh pasti adalah ketika dalam satu misalnya kita berkunjung ke rumah saudara gitu Iya. kan ada waktu-waktu bakal ngobrol face to face gitu loh, bakal ngomong empat mata doang gitu, paham gak sih lo? Nah gua kan nggak tahu apa yang akan mereka bicarakan gitu di Ya enggak, ketika gua nggak ada di situ gitu. maksud gue gini ya, kayak tolol nggak sih orang kayak dikit ngomongin nih ya, contoh nih, misalkan ya, lu punya istri nih, misalkan gitu, beda agama nih, ya, oke. ini istri beda agama, kan nggak mungkin keluarga besar lu gitu kan, kayak ngomong empat mata nih, misalkan sama istri lu kayak, kamu kenapa sih nggak masuk ke sini aja, misalkan seperti itu. Ya Yang tolol siapa? Pertanyaan itu, yang tolol siapa? gua Salah, nggak ada yang tolong. Yang tolong nggak ada. Yang ada terlalu fanatik. ya. Yang bodoh nggak ada, karena pemikiran dia benar, pemikiran itu juga benar gitu maksud gua. Karena kan itu adalah hal sebenarnya lumrah. Lu iya. Lumrah cuman Namanya orang nanya kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Orang itu nggak ada yang salah. cuman kalau berkali-kali ditanyakan Nah, masa iya sih nggak ada apa ya sebutannya ya, sedikit pun hati itu kayak ya udah gue nerima lu apa adanya. Nah, Maksud gua, kenapa ditanya kenapa sih kamu gak ini, kenapa sih kamu gak itu, sekarang gini risih ya sih orang ditanya hal yang sama terus menerus kayak gitu. sangat risih. Gue pun merasakan hal itu. Nah itu yang gue takutkan, karena kan kejadian di gua gitu ada satu hal, mungkin bukan soal agama ya gitu. Ada kejadian yang terjadi di gua itu mungkin gak gua lakuin karena gue pikir ya udahlah gitu, menurut gua emang nggak penting gitu misalnya untuk gua lakukan gitu, jadi gak gua lakuin. Pada akhirnya ditanyain terus. Nah itu yang gua gak mau. Tapi lu jawab nggak? Selalu gua jawab dengan jawaban yang as always still the same. Ya berarti emang batu aja. Gitu maksud gua. Emang nggak mau mengerti gitu, tidak ingin mencoba mengerti gitu. Nah, apa sih poinnya gitu loh? Itu problematika gua, kenapa gua bilang pacaran beda agama buat gua nggak oke. Buat gua nih, buat gua Iya, tidak iya, oke. iya. Kalau misalnya ada satu kejadian pacaran beda agama, pada akhirnya nikah beda agama juga dan agamanya masing-masing, si suaminya misalnya Islam, istrinya Kristen atau sebaliknya, dan keluarganya mentolerir tanpa mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu berulang-ulang gitu, atau after marriage, gua akan jauh lebih senang ketika mendengar cerita seperti itu, karena itu apa ya, karena itulah cinta gitu. Iya, maksud gua, iya itu kan berlandaskan cinta ya. Ini Gitu kan. ini namanya kita menikah kalau nggak berlandaskan cinta juga. Tapi pada intinya sih kalau gue pribadi sih gue tidak akan pernah mengajak pasangan gue untuk masuk ke agama gue sih gue. Iya, kalau misalnya pasangan gue punya beda agama terus dia menanyakan soal Islam,
ya lu jawab, gue jawab gitu. lu kasih tahu dengan senang hati. Kalau dia minta diajarin pun dengan ilmu gue yang sedemikian rupa gitu. Yang nggak jelas itu. Yang jelas yang gue ajarin yang jelas. Kalau kayak gue ngajarin bertanggung jawabnya susah bro. Bertanggung jawabnya langsung di akhirat gitu. Gitu. Itu pasti bakal gue ajarin dengan ilmu gue yang sedemikian rupa gitu loh maksud gue. Tapi di lu pribadi tuh lu akan mencoba untuk belajar tentang agamanya dia nggak? Pasti. Kalau misalnya gini kayak gue pernah dekat sama perempuan beda agama. Ya. Duduk kenapa? Gak apa-apa. Jadi kami nonton bareng, jalan bareng dan itu kondisinya lagi puasa. Ya namanya lagi puasa gak pegang tangan kan, tahu belum pacaran waktu itu. Terus Kenapa? Nggak apa-apa. terus apa namanya? Anjir. Terus gini, apa kalau puasa nonton kan gitu. Belum gue pantatnya dorong bangsat pakai lewat di belakang. Terus Masukin aja ya, masukin. iya gue Potong. tolol. Terus lanjut. Karena lagi puasa ya. Gua nggak mesen minum gitu. Surprisingly dia pun nggak mesen makan, nggak mesen minum, menghormati gue puasa gitu dalam bioskop. Dan apa namanya, maghribnya tuh jadi gue buka puasa itu di dalam bioskop karena filmnya itu pas maghrib sampai 6:30 lah gitu. Jadi pas maghrib azan maghrib berkumandang gitu, kan ada notifikasi ya kan. Kamu udah buka puasa belum? Dia bawa minum buat gua. Walaupun ilegal ya. Ya bagus. Ya walaupun ilegal emang apa bawa minuman dari luar bioskop, maksud gua. Ya itu oke lah. di luar gitu maksud gua gitu. Cuman Gua pun sering melakukan hal seperti itu. sama. Nah, itu maksud gua itulah. Kedua soal. Ya. Aduh, Framing sialan. duh, ini di-cut boleh lah ya gitu maksud gua. Oke. Jadi dengan pertanyaan lo apakah gua akan mempelajari agama dia atau enggak, pasti akan gue pelajari. Kayak misalnya ada perbedaan kalau lagi makan gue baca apa sih doa makan kalau mau beli celana. Agama lo aja lu nggak tahu tuh. Kan lagi ngobrolin lain. Oh iya. Misal gue baca lo mau beli celana, dia yang gua nggak tahu baca apa gitu, pokoknya dia berdoa gitu ya. Gue pasti akan menanyakan doa apa sih gitu. Gitu. Atau misalnya kalau di gereja tuh ngapain, dan gitu itu pas gue lagi PDKT sama cewek ini ya, gue menanyakan itu kalau di gereja tuh nyanyi kayak gimana sih gitu, apa aja yang dinyanyikan gitu. Misalnya kalau penyanyi apa yang dinyanyikan, kalau doa apa yang didoakan gitu. Ya hal-hal seperti itulah. Cuma kalau lo kan udah sebutin di beberapa episode kemarin bahwa lo mempelajari semua agama gitu maksud gue, ya kan? Karena bikin apa? Karena gini, menurut gue pribadi ya, gue tuh punya banyak temen tuh yang literal tuh beda agama sama gue, gitu. Ya gue main ke rumah dia, gue makan juga bareng sama keluarga dia, gitu. Kayak mereka tuh welcome sangat gitu. Nanti ya selalu yang enggak kayak, kok kamu main sama orang, kok kamu main sama dia sih, gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mereka tuh literal tuh welcome banget sama gue, gitu. Dan itu yang membuat gue kayak, oh ini yang namanya toleransi ya. Iya, nanti ya selalu. Tuh, jadi nggak ada tuh nanya-nanya gue, kamu agamanya apa? Tiap main teman-teman gue, kamu agamanya apa? Anjing, orang tuanya ada yang kayak gitu, bener gue udahin anjing. Apa nih? Orang tuanya? Ya main gue mau main sama anak gue, gue main soal agama bangsat. Gue pernah diginiin. Ingat pelan-pelan. Ini gini. Gue pernah diginiin. Pelan ya. Iya. Kamu Cina ya, gitu. Terus gue jawab dong. Gue kan sikit dia gitu kan. Kamu Cina ya? Gue jawab, oh iya gitu. Kenapa orang bisa bahasa Mandarin? Kata gue, emang orang Cina cuma bisa bahasa Mandarin anjing, kata gue. Kamu Islam? Ya, lu mau tau nama gue itu gitu rasanya anjir. Tapi masih ada gitu. Sampai sekarang tuh masih ada orang-orang seperti itu gitu, kayak Itu nggak bisa dihindari. first impression loh, first impression lo ketemu terus nanya kayak gitu. Kamu agamanya apa? Masih gitu bro, ada. Itu memang itu kita nggak bisa hindarin gitu. Gue pun kadang-kadang kalau gue seperti ini ya. Tapi buat gue tuh kayak lucu gitu loh. Gue pribadi ya, gue nggak sakit hati, kayak lucu aja gitu loh. Kalau gue tuh kadang-kadang gini, gue nggak pengen menanyakan, tapi gue pengen tahu. Misalnya gue punya temen nih, Islam atau enggak ya, misalnya gitu.
Karena gue pernah sekali waktu salah nanya. Jadi waktu itu kan di SMA gue padus. Iya. Gue salah satu yang ditunjuk untuk nyanyi wisuda SMA nih. Perubahan. Bukan. Oh iya, beda. Padus jalan. Terus ada satu temen gue ajakin sholat asar. Lagi gelajar resik kotor. Dia mau Bro sholat yuk. Gue nggak sholat. Kenapa? Gue beda aja tuh gue nanya kenapa. Gue Kristen. Maaf gue bilang begitu. Jadi gue tuh kadang-kadang tuh apa ya? Karena pengen nanya, cuma gue tahu orang bakal risih gitu loh. Cuman ya itulah kayak sebenarnya itu nggak harus dikasih tahu, cukup dengan kayak ikut sholat ya enggak, gue Kristen misalnya gitu. Atau itulah kenapa gue tidak pernah mengajak orang yang literally tuh gue belum kenal banget untuk melakukan ibadah. Ya betul. Gitu. Karena gue menghargai dia juga kan. Kayak misalkan contoh gue sama lu, misalkan kita baru kenal ya, gue nggak tahu kalau penampilan lu kan Kristenable banget nih, ya kan? Gue nggak tahu nih. Misalkan contoh. Terus gue mau sholat juga, nggak mungkin gue ngajak lu. Kecuali di satu momen gue melihat bahwa lu sholat baru, gitu. Kalau gue sih gitu. Gue juga jarang sholat sih. Gak harus disebutin. Ya nggak apa-apa. Jujur itu penting. Gue nggak mau dilihat soalin, bangsat gue. Bongkar aib juga gak boleh. Konten. Ya terus. Tapi jujur gue pengen tahu sama lo, karena kita lagi ngomongin soal pacaran beda agama ya. Misalnya nih, lo punya pacar beda agama, and finally you getting married, and finally you have a kid, gitu loh. Kira-kira anak lo sendiri bakal lo bebasin milih gitu, kayak Gue bebas. takkan lihat di Gue bebas. Yang pertanyaan Cuman gini. Ya ini jawaban gue aja ya. Kalau gue tuh gue ajarin dulu agama gue, biar dia juga belajar agama istri gue. Setelah itu biarkan dia memilih sendiri agama mana yang pengen dia jalanin. Gitu. Karena agama itu tidak diturunkan. Menurut gue pribadi. betul gitu loh. Karena Pak Cimberge waktu itu pernah ngomong, agama itu bukan diturunkan tapi ditemukan. Ya, ditemukan, bukan diturunkan. Agama itu tidak diturunkan, tapi ditemukan. Itu kata-kata dari Panji Pragiwaksono. dari Panji. Itu lalang bukan? Bukan, Panji Pragiwaksono. Stand-up komedi. Itu kalau mau nonton di acara show-nya dia yang Mesaknya Bangsaku kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu. Nah itu. Tapi gue setuju sama lo sih. Maksud gue ada kalanya tuh memang anak tuh harus diajarin agama tuh kayak, kalau gue pribadi ya misalnya, gue setuju sama lo yang soal ajaran agama gue sendiri. Misalnya gue punya istri beda agama, biarin dia belajar agama istri gue. Dan agama gue yang ngajarin gue, agama istri gue yang ngajarin istri gue. Iya gitu. Ya gitu gue setuju sih. Karena menurut gue gini, gue nggak tahu ya, mungkin banyak nih orang-orang di luar sana yang nanti bakal bilang, wah goblok lu, wah lu murtad lu dan lain-lain gitu ya. Bangsat. Wah maaf. Karena Islam gak boleh ngomong kasar. Ya. Kan boleh. Terus kemarin kita ngomong kasar mulu. Lu gini kayak gini, bro, gue mau ngomong, gue pengen tahu dulu ke orang-orang ya, ke penonton ya. Bro, yang menjalankan agama atau keimanan itu gue pribadi. Yang tahu gue ini pendosa itu ya cuman gue sama Tuhan gue. Bukan kalian yang ngejudge bahwa gue nih murtad dan lain-lain gitu. Kalian kalau yang ngaku Islamnya bagus, masih pacaran, nggak usah ngomongin agama sama gue. Tuh, berbalik tuh kameranya tadi. Apa dia kameranya takut sama gue? Ya bang, bapang gitu. Kameranya gitu. Bapang. Maksudnya gitu. Gue benci banget sama orang-orang yang, wah ini tidak boleh, wah ini haram, itu haram. Gue pacaran jalan. Gue bisa lurusin. Pacaran jalan. Minum jalan. Maksudnya mereka adalah begini. Ini jalan. Maksudnya mereka begini. Karena kita sebagai kepala rumah tangga agama Islam, maksud mereka adalah, tapi gue kata salah atau benar ya, mudah-mudahan benar.
bahwa ketika sebagai kepala keluarga kita bertanggung jawab atas anak kita tuh kita ajarin atau enggak gitu. Kalau misalnya sudah umur balik terus tiba-tiba dia pindah agama karena dia merasa agama ini benar gitu, itu udah di luar ininya kita ya, di luar patternnya kita. Pokoknya itulah makanya kenapa di kepala gue gini ya. Kalau misalkan laki-laki itu kan nahkoda di dalam sebuah kapal. Betul, kan itu kan. Betul. Ya terserah gue dong kapal mau bikin kayak gimana, mau gue bikin kapal pesiar yang banyak agamanya. Iya betul. Susah sih ngakunya tuh anjing. Emang. Ngapain gua ngomong Susah, nggak punya susah. Gua tuh udah nyapu tadi, udah nyapu tiba-tiba lo kotorin lagi. Udah maksud gua gitu kayak Bono. suka gua sebagai kepala rumah tangga dong. Iya. Kalian nggak bisa ngejudge juga gitu loh maksud gua. Ini masalah keimanan seseorang, bukan keimanan kalian. Gue sih paham ya, mungkin sama orang-orang kayak gitu tuh mereka sebenarnya khawatirnya dalam hal ini. Yang mereka takutkan adalah lu kan ntar gak bisa masuk surga misalnya begitu. Padahal Iya. Gua ngerti banget sama kayak hal seperti itu, kayak surga neraka tuh yang ngatur tuh bukan kita. iya, Gitu loh. Kita hanya menjalankan apa yang baik menurut kita aja kan gitu kan. yang baik menurut agama dan kita mempercayai. Iya, maksud gua kan itu. Yang diajarkan agama ya pokoknya menurut lu masing-masing deh, menurut lu bener ya bener dah gitu aja tuh aja. Gak bisa juga sih. Capek. Ya tapi gini, lu kan misalkan apa ya, lu Islam nih, dari kecil Islam nih, sampai gede nih ya kan. Lu kan belajar agama itu kan lama dong, panjang dong. Lu tahu mana yang baik, mana yang buruk dong. Ya. Kan gitu kan. Kadang itu ada orang yang mereka tuh kelakuannya masih kayak binatang tapi sosok namain orang gitu. Gue benci banget sama orang kayak gitu, jujur aja. Gue Enggak. Iya. Karena menurut gue gini, kayak gue tuh sering banget di temen gue tuh yang ngomong kayak lu tuh gak boleh gini, lu tuh gak boleh gini. Maksudnya ya, ya lu tuh ngomong tuh seolah-olah tuh kayak wah udah paling bener aja gitu. Nah, gue benci banget sama orang kayak gitu loh. Iya. Karena menurut gue gini, lu kalau pengen ngasih tahu orang gitu, ya lu benerin diri lu sendiri, gak usah lu ngatur-ngatur orang lain. Ya lakuin dulu apa yang lu pikir benar. Iya. Kalau sudah memang caranya sudah benar ya baru lu ingetin ke orang. Ketika lu menjadi orang yang benar, sudah menjadi orang yang oke itu ya. Ya lu baru kasih tahu orang gini loh. Gue lebih suka dikasih tahu yang sama literally kayak misalkan pemuka agama tuh yang ngomongnya itu santai, Iya. ngejudge gitu. Gue lebih suka orang-orang kayak gitu dibanding orang-orang yang agamanya juga nggak jelas aja. Maksud gue Islamnya juga nggak jelas kayak gitu loh. Ngerti sih lo? Yang masih pacaran, masih mabuk, ngeo juga masih begitu gitu kan. Terus dia ngeramain gue seolah-olah tuh dia tuh udah paling bener. Ya itu Benci banget gue orang kayak gitu. Maksud gue tolong lalu kadang tuh orang tuh suka lupa logika ketika mereka sedang beragama ya. gitu. Menurut gue pribadi terserah lu mau ngejudge gue kayak gimana, gue nggak peduli ya. Nggak, pada intinya sebenarnya begini. Mungkin maksudnya Wah keluarkan unek-unek gue tuh kan. Kan terakhir. Mungkin pada intinya sebenarnya gini, semua orang itu mengingatkan boleh, tapi tidak boleh memaksa. Kan ngingetin. Kan nginget gini, lu ngingetin boleh, tapi sebelum lu ngingetin, lu ngaca dulu sama dia dulu. Iya. Gitu loh maksud gua. Jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lu bisa bilangin gua, tapi lu lakuin gitu loh. Setelah lu ngomong, lu lakuin gitu. Kan benci banget gua ngeliatnya. Ini kita ngomongin apa ya? Ngomongin lu. Ngomongin apa ya gitu ya? Ya tadi ngomongin soal pacaran beda agama aja. Iya. Maksudnya keluar terus gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Last question boleh ya? Boleh. Last question boleh. When you love someone. Oke. Last question ya. Kalau misalnya istri dan anak lo beda agama nih, and then mereka meninggal, lu akan mencari pasangan baru atau misalnya lu akan melakukan suatu hal yang lain atau udah gitu lu tinggal menunggu mati juga? Gua lebih memilih untuk melakukan hal lain. Contohnya misalnya. Memperkaya
diri sendiri misalkan, tambah memperkaya diri sendiri misalkan bisa. Boleh. Gitu. Gua mau jalan-jalan, gua mau traveling, yang literally itu kayak ya udah enough, just for you, iya, just for me aja udah gitu. Jadi kasarnya menunggu mati sambil having fun lah gitu. Iya gitu. Atau gue bisa juga mendalami agama gue kan gitu kan, buat bantu mereka nanti ketika kita sama-sama ada di alam barzah. Gitu. Insyaallah tabarakallah ya buat saya. Jadi Nggak kan dia nggak saya jawaban gue. gue seneng. Gak kepikiran kan? Lu tadi pasti pikir gue yang aneh-aneh kan? Enggak, gue gak pikiran aneh, cuman gue pikir tadinya akan lebih lu ngejawabnya nggak ngomongin agama gitu. Oh, Gitu. Cuma gue seneng lah ada jawaban. kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri karena gue tipenya setia ya gitu. Misalnya gue sebatang kara nih, troll. Gue nyari janda. Iya. Tapi ada binatang. Tapi kalau gue sih lebih ke ini ya, apa? Gue akan melakukan hal-hal yang Di luar nalar ya? baik, mengatasnamakan istri dan anak-anak gue. Gitu. Bikin panti misalkan. Ya kayak gitu. Entah panti jompo, entah panti asuhan, pokoknya apa Gitu. Sudah tadi ya, serius Ya terus? ya gitu lah pokoknya kayak lu tau film tenggelamnya kapal Van der Wijk kan gitu. Iya. Kan akhirnya itu bikin kalau nggak salah panti asuhan atas sama si Van der Wijk ya, bukan atas sama si siapa nama ceweknya dulu Lasri. kan dong Hayati. Kenapa jadi Lasri? Kan mirip Hayati sama Lasri. Jauh banget, gak ada mirip-miripnya Ya udah. gitu. Jadi mungkin gue akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Kalau gue tuh sebenarnya tuh gue gak ada pikiran kayak gitu anjir. ya kan itu pikiran gua. Enggak, bukan maksud gue kayak ya nanti ketika emang udah nggak ada dan lain-lain tuh gue nggak ada pikiran gitu kan ya sih. Iya. Ih, gila dong. Kalau gue pribadi nggak ada pernah mikirin gitu kok. Nah, Gue gitu. Kalau gue pribadi, Kalau gue sih kan gue orangnya kangenan nih bro. iya. Jadi gue Nyusul. harus gitu, harus inisiatif, harus. Ya saja gitu, maksud gue nunggu gitu, maksud gue nunggu dipanggil, gak usah inisiatif. Ya kan kangen deh kan. Ya mesti kangennya kan bisa pakai substitusi yang lain, misalnya ya bikin panti jompo atau panti asuhan atas sama mereka gitu kayak gue masih mengurus nih gitu. Ya udah. Tapi ya mungkin kita nggak bisa ngomong banyak-banyak soal ini lah, karena Karena sebetulnya omongan ini tuh dari tadi tuh emang nggak terkonsep aja gitu. Ini kan pandangan kita sebagai tidak terkonsep atau memframing siapapun. iya gitu. Ya menurut kita aja Iya. gitu kayak ini yang kurang tongkrongan aja sih sebetulnya gitu. Nah gitulah. Jadi ya mungkin kedepannya kita ngobrol-ngobrol kayak gini udah nggak ada ya. nggak ada lagi gitu. Cuman untuk podcast keluar dalam episode spesial sama bintang tamu mungkin masih akan ada gitu, karena Ya mungkin mungkin gitu, kita nggak bisa jadi apa-apa. Cuman yang paling jelas bakal ada satu teaser yang bakal tayang. Ya nanti gue masukin deh. Nanti ya tayang setelah ini Ya nanti gue masukin deh. gitu. Ini ya Mantap kang. surprise tadi. Hah? Ini nggak di-cut. Ya cuma nggak apa-apa lah. Maksud gue ini akan menjadi satu acara yang lebih fresh. This is new host, new show, and new concept. Pokoknya itu ya, para penonton PKD yang setia, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Thank you so much yang udah support, terus juga bantu subs kita, terus juga konten kita yang lain ya di TikTok, di YouTube. The Boys lo
the best sih. The best, parah. I love you guys so much. Untuk konten-konten The Boys nanti bakal hadir ya di setiap harinya, itu tetap ada ya bro. Tetap ada insya Allah tetap ada ya. Itu walaupun udah bingung ya bikin terimanya ya, tapi oke lah. Yang mau bikin prima boleh taruh di kolom komentar, nanti kita bacain ya gitu ya, insya Allah. Tabarakallah. Ya, lu tahu kan sekarang dia apa? Ya. Oke. Terima kasih telah sudah menonton. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Brakaswari. Bashir. Bye. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast Keluar Dalam.